Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung dengan KKR.net yang diselenggarakan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Tamrin Jakarta. Dengan topik, Yesuslah Jawaban. Kami percaya berkat pertolongan Tuhan, berkat-berkat rohani akan menyertai saudara-saudara umat Tuhan. Bila saat ini Anda merasa terberkati, bolehlah kiranya membagikan tayangan ini kepada teman-teman, saudara, dan keluarga terdekat. Malam ini kita juga akan diberkati dengan lagu pujian. Umat Tuhan dimanapun Anda berada, setiap malam kami memiliki tim doa yang khusus mendoakan Anda yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan. Anda bisa menuliskannya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Pembahasan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Muda Andreas Gromiko Ginting. Mari sama-sama kita ikuti KKR.net malam ini, malam ketiga. Tuhan memberkati. Maukah engkau bebas dari dosa, dalam darahnya ada kuasa? Maukah engkau lawan kejahatan, kuasa ajaib di darahnya? Maukah bebas dari keangkuhan, dalam darahnya ada kuasa? Datanglah membasuh di Golgota, kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah melayani Yesus Raja, dalam darahnya ada kuasa? Maukah nyanyi pujian baginya, kuasa ajaib di darahnya? Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat berbahagia malam hari ini kembali dapat bertemu di dalam KKR.net Jemaat Tamrin. KKR yang berjalan selama beberapa hari yang sudah kita lewati ini, yang bertemakan Yesus adalah jawaban. Jawaban atas segala persoalan kehidupan kita, di mana kebenaran tentang Yesus ini telah kita temukan di dalam Alkitab. Dan bagaimana Alkitab tidak hanya menceritakan tentang satu kebenaran yang hakiki, tetapi Alkitab juga sebagai buku petunjuk di mana kita bisa memiliki satu hidup yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Tidak hanya itu, Alkitab juga mengajarkan kita
mengenai bagaimana memiliki satu kehidupan yang sehat. Sehat secara jasmani, sehat secara sosial, sehat secara mental, dan juga rohani. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, rahasia dari satu kehidupan sehat. Rahasia dari gaya yang sehat, arti gaya hidup yang sehat, lifestyle atau pola yang sehat. Bagaimana Alkitab juga mengarahkan dan mengajar kita untuk memiliki pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkannya, saya mengajak kita kembali untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena malam hari ini kami kembali dapat bertemu melalui kebaktian kebangunan rohani internet Jemaat Tamrin. Dan saat ini Tuhan, kami mengundang kuasa dan tuntunan Roh-Mu agar melalui firman yang akan kami pelajari, kitab suci yang akan kami temukan di dalamnya kebenaran, maka Roh-Mu akan melengkapi sehingga mengambil tempat di hati kami, mengubahkan kami dan menjadikan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati kiranya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman dan seluruh pemirsa sekalian di mana saja berada untuk menerima tuntunan dan terang Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini kita menemukan ada begitu banyak informasi-informasi tentang kesehatan. Dan sekarang ini ada begitu banyak peneliti-peneliti yang sedang mengadakan kajian-kajian mereka dengan effort yang tinggi dan susah payah untuk mendokumentasikan satu kebenaran yang pertama-tama telah ditetapkan di dalam Alkitab, di mana manusia itu adalah satu kesatuan yang utuh atau biasa disebut holistic human being. Dan apa yang sering kita bagi-bagi di dalam bagian seperti fisik, mental, dan rohani merupakan seluruh bagian-bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa apa yang mempengaruhi pikiran kita, itu yang akan mempengaruhi tubuh kita. Apa yang mempengaruhi pikiran kita, itu yang juga mempengaruhi kesehatan kita. Itulah sebabnya ada pepatah muncul mengatakan, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Kondisi kerohanian kita juga tidak terlepas dari hal ini, oleh karena pengaruh keadaan fisik sangat berkaitan erat dengan kerohanian. Itulah sebabnya disebut kita adalah manusia yang seutuhnya. Nah, ada satu penemuan yang dilakukan oleh peneliti di zaman sekarang ini. Mereka menemukan bahwa kebahagiaan dan tawa yang penuh kesenangan itu mampu untuk menghasilkan satu perubahan yang besar bagi sistem kekebalan tubuh. Suasana yang penuh dengan kegembiraan berhasil meningkatkan imunitas tubuh. Dan bagaimana imunitas tubuh menjadi satu kunci untuk tetap memiliki keadaan yang prima. Dan sebenarnya tubuh melawan penyakit-penyakit bisa melalui kegembiraan. Penyelidikan inilah yang terus-menerus dilakukan oleh para peneliti-peneliti. Tapi tahukah Anda, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Alkitab sejak lama berabad-abad sebelumnya telah menyampaikan satu prinsip ini di dalam Amsal 17 ayat 22. Di mana Raja Salomo pernah mengungkapkan di sana, hati yang gembira disebutkan adalah apa? Adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan inilah menurut Rasul Yohanes bahwa adanya juga kaitan yang erat antara pikiran, tubuh, dan kerohanian kita. Itulah sebabnya di dalam 3 Yohanes 2, di sana Rasul Yohanes katakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, dikatakan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, dan dilanjutkan sama seperti jiwamu, dikatakan baik-baik saja, ya. Jadi ada satu harapan dari Tuhan supaya keadaan kita baik-baik, supaya keadaan kita sehat-sehat. Dan firman Tuhan itu ibarat sebagai pancuran air bagi kesehatan kita, dan juga pancuran untuk kehidupan kekal kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mental, fisik, dan kerohanian itu harus berjalan bersama-sama. Kita tidak bisa abaikan semua bagian-bagian ini. Dan itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Rasul Paulus memberikan nasihat. Dia katakan, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, maka apa katanya, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus perlu untuk menjaga kesehatan kita. Dan bagaimana kualitas kesehatan seseorang ditentukan oleh pola hidup yang dilakukan. Dan pola hidup ini dapat menolong kita untuk menjadi seorang Kristen yang penuh dengan optimisme, seorang Kristen yang penuh dengan antusiasme, yang penuh dengan semangat yang tinggi. Paling tidak ada beberapa hal yang mana firman Tuhan memberikan arahan bila kita benar-benar mengalami kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Ada 8 prinsip yang disampaikan. Yang pertama yaitu udara bersih, ya. Udara bersih merupakan karunia Tuhan. Udara segar adalah merupakan berkat Tuhan. Karena udara itu memberikan keadaan hidup kita untuk tetap selalu segar. Sepanjang hari dan saat tidur malam, kita perlu untuk memiliki ventilasi yang cukup dalam rumah, supaya memampukan rumah kita tetap memiliki kebutuhan cukup pada oksigen, yang pada selanjutnya itu akan mempengaruhi semua sistem jaringan tubuh kita. Saat yang terbaik untuk menghirup udara yang bersih adalah pada saat pagi hari, ya. Pada saat pagi hari, cara yang baik untuk melancarkan kelangsungan oksigen di dalam tubuh kita, ya. Dan tentu saja udara seperti apa yang kita hirup itu sangat penting. Hati-hati agar tidak membiarkan kita menghirup asap ataupun gas ataupun udara-udara atau polusi-polusi yang mengandung bakteri dari sumber yang tersembunyi, ya. Begitu luar biasanya Tuhan menyediakan udara yang segar, udara yang bersih untuk pemenuhan bagi kebutuhan paru-paru kita, untuk memberikan kekuatan bagi darah kita. Tetapi sekarang ini manusia banyak berganti dari udara yang bersih kepada udara yang kotor, ya. Sekarang ini saya melihat ada begitu banyak orang memiliki gaya hidup yang berbeda. Anak-anak muda menggemari untuk merokok. Bagaimana merokok itu menggantikan udara bersih yang seharusnya menjadi bagian manusia, tetapi dikotori oleh pencemaran udara seperti rokok ini, ya. Dan sekarang ini, zaman sekarang ini ada juga anak-anak muda sedang digandrungi oleh seperti vape dan lain-lain, vape yang dikonsumsi oleh orang-orang muda kita. Ada penyelidikan ilmiah baru-baru ini menunjukkan sebab akibat
antara tembakau dan kanker paru-paru, antara tembakau dan penyakit jantung. Kecanduan tubuh terhadap nikotin di dalam rokok membuat rokok menjadi salah satu kebiasaan yang susah untuk ditinggalkan, ya. Sampai orang bisa ketagihan merokok berbungkus-bungkus kotaknya. Demikian juga merokok di dalam penelitian tahun 2020 membunuh 12 juta orang per tahun. Dan bisa kita bayangkan bila kondisi ini terus berlangsung, maka manusia akan semakin banyak binasa oleh karena tidak menikmati segala pemberian Tuhan dalam udara yang terbaik yang Tuhan sediakan. Yang kedua, selain kita perlu untuk memiliki udara yang bersih, menggunakan udara yang bersih, yang kedua kita perlu untuk memanfaatkan sinar matahari yang Tuhan karuniakan. Paling tidak ada beberapa keuntungan dari cahaya matahari yang Tuhan sediakan. Yang pertama, 15-30 menit dikatakan oleh penelitian, di bawah sinar matahari setiap hari pada pagi hari atau sore, itu membantu tubuh untuk mensintesa atau membuat vitamin D atau memproduksi vitamin D di dalam tubuh kita, ya. Demikian juga satu gizi pokok atau hormon untuk kulit akan dapat dihasilkan ketika vitamin D cukup diproduksi di dalam tubuh kita yang berasal dari matahari. Dan selain itu juga keuntungannya, sinar matahari atau cahaya matahari juga dapat menjadi pembasmi atau pembunuh bakteri. Itulah sebabnya bila Anda berjemur pada pagi hari atau sore hari dengan kadar yang moderat, maka itu akan membantu kulit Anda untuk terbebas dari bakteri. Matahari juga dapat memberikan energi tidak hanya bagi manusia, bagi tumbuh-tumbuhan, karena dapat mengubah karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat. Kenapa hal ini sangat penting? Karena tanpa proses ini, maka manusia ataupun hewan akan mati kelaparan. Kita sangat membutuhkan matahari di dalam daun untuk mengubah menjadi karbohidrat. Kemudian fungsi lain dari matahari yaitu menolong seseorang untuk beradaptasi dengan pekerjaan malam atau menghilangkan depresi yang berhubungan dengan hari-hari gelap selama musim dingin. Ini barangkali bagi mereka yang tinggal di luar negeri, bagi mereka yang tinggal di musim dingin. Hal yang ketiga, gaya hidup atau pola hidup sehat yang diinginkan oleh firman Tuhan yaitu istirahat. Tubuh harus mendapatkan istirahat supaya merecovery dirinya sendiri. Tubuh harus mendapatkan istirahat supaya tubuh itu memperbaiki dirinya sendiri. Karena hanya pada saat istirahatlah kita mendapatkan pemulihan. Dan kita perlu untuk menyediakan waktu di dalam beristirahat, ya. Pekerjaan tidak akan pernah berhenti bila kita tidak putuskan untuk berhenti. Kita perlu menyediakan waktu untuk berekreasi, beristirahat bersama dengan keluarga. Dan beristirahat itu, rekreasi itu menghilangkan ketegangan pikiran setelah kita beraktivitas di dalam hari-hari kita. Orang yang beristirahat menurut penelitian seringkali mengalami beberapa gangguan, ya. Orang yang kurang beristirahat sering sekali berada dalam kegelisahan, depresi, dan yang paling sering terjadi mudah tersinggung. Tekanan emosi seperti itu dapat menyebabkan seseorang mengalami masalah dengan kesehatannya. Dia dapat sakit dan memaksa untuk beristirahat adalah hal yang tidak memberikan dukungan untuk kesehatan terbaik kita, ya. Tidak ada pengganti dari tidur yang baik dikatakan selain tidur pada malam hari, ya. Kita perlu memberikan waktu tidur yang tepat pada malam hari, karena ada beberapa
pembentukan pemulihan yang dilakukan oleh tubuh pada jam-jam tertentu ketika kita istirahat pada malam hari. Istirahat itu diibaratkan mengisi baterai kehidupan kita, mengisi kembali kemampuan tubuh kita untuk tetap prima. Yang keempat, pola hidup yang diinginkan oleh Tuhan yaitu gerak badan. Ya, gerak badan ini atau olahraga merupakan penting bagi kesehatan kita. Oleh karena gerak badan atau olahraga dapat membantu kita untuk menormalkan tekanan darah kita. Bagi setiap kita yang mengalami masalah pada tekanan darah, olahraga merupakan satu cara yang terbaik. Gerakan dalam tubuh juga, gerakan badan juga membiarkan lebih banyak darah untuk mencapai jaringannya. Oleh karena semua sistem pembuluh darahnya lancar, sehingga semua penyaluran-penyaluran untuk mencapai tujuannya dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga, gerak badan atau olahraga juga meringankan tegangan fisik dan emosi. Ketika kita berolahraga, itu akan membantu kita untuk merasa lebih baik. Oleh karena semua sistem dalam tubuh kita telah bekerja dengan baik. Gerak badan juga memberikan energi listrik kepada otak dan sel saraf kita, memberikan kesehatan dengan merangsang sistem kekebalan tubuh. Saat tubuh tetap sehat dengan latihan yang benar, otak berpikir dengan lebih kreatif dan efisiensi. Dan biasanya orang yang rajin berolahraga lebih optimis hidupnya dari yang kurang berolahraga. Dan olahraga membuat kita lebih berenergi, memberikan kekuatan kita bertambah dan memperlambat kelelahan, baik secara fisik dan mental. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita belum pernah berolahraga, mari kita mulai untuk pelan-pelan berolahraga. Dan olahraga yang paling moderat, yang paling mudah untuk dilakukan dengan risiko yang sangat minim adalah olahraga dengan berjalan kaki. Berjalanlah sepanjang 1,5 kilometer atau 15 menit setiap hari, sehingga Anda akan merasakan manfaat yang luar biasa. Yang kelima, gaya hidup seorang Kristen yaitu mengkonsumsi air yang bersih. Ya. Air dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam satu penelitian disebutkan bahwa 70% tubuh kita terdiri dari air. Bagaimana kita bisa memahami 70% tubuh kita terdiri dari air? Oleh karena setiap orang mempunyai 15 sampai 40 miliar sel-sel di dalam otaknya. Dan khusus pada bagian otak ini, pada masing-masing sel ini 70 sampai 85% bagian dari sel itu adalah air. Jadi begitu pentingnya air sehingga menyediakan sel-sel di dalam otak kita tetap terjaga dan kita bisa terhindar dari depresi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal saraf di dalam kepala, ya. Bukan saja untuk minum air itu dibutuhkan, tetapi air itu juga dibutuhkan untuk membuat kita bersih, ya. Mandi dengan air dingin atau juga air hangat, ya. Saya sering lakukan itu, mandi air dingin, air hangat, itu membuat imunitas kita akan semakin lebih baik. Dan itu juga bisa membuat saraf kita akan tetap baik, yang menyebabkan segala penyakit yang berhubungan dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh akan teratasi, ya. Air juga bisa digunakan untuk berendam, sehingga air akan membantu untuk mengeluarkan kotoran di kulit dan menurunkan demam. Kemudian hal yang keenam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk mengatur makanan kita dengan baik. Karena di dalam makanan itu terdapat gizi yang sehat. Dan ini merupakan sesuatu Tuhan
perintahkan dari sejak awal ketika dunia diciptakan bersama dengan Adam dan Hawa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 29, di sana dengan jelas dituliskan saat penciptaan Tuhan menginstruksikan kepada Adam dan Hawa agar mereka memakan makanan yang berupa kacang-kacangan, biji-bijian, dan buah-buahan. Dan memang tidak ada makanan yang lebih sehat dari mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian, ya. Setelah Adam dan Hawa berdosa, maka Tuhan menambahkan berikutnya di dalam Kejadian 3 ayat 18, yaitu sayur-sayuran, ya. Jadi makanan pertama yang Tuhan sediakan adalah buah-buahan. Dan ketika berdosa, sekalipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, keadaan yang merosot, Tuhan sediakan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, setelah peristiwa air bah, maka Tuhan menambahkan complementary food, yaitu daging kepada manusia. Namanya pun komplement, ya, pelengkap. Jadi pelengkap ini untuk melengkapi hubungan dengan ketika Tuhan memberikan manusia, mengizinkan manusia memakan daging pada zaman Nuh, oleh karena pada saat itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sudah tidak layak dikonsumsi yang diakibatkan oleh air bah yang berlangsung di atas bumi ini. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, daging hewan di dalam penelitian menunjukkan bahwa kandungan lemak jenuh dan kolesterolnya sangat tinggi. Dan inilah sebagai salah satu penyebab yang paling besar menyumbangkan risiko tekanan darah tinggi, menyebabkan stroke, sakit jantung, kegemukan, kanker, dan lain sebagainya, dan segala jenis penyakit pembuluh darah lainnya yang mengakibatkan seseorang mengalami penderitaan di dalam hidup. Jadi Tuhan tetap selalu memberikan kepeduliannya bagi manusia. Dia selalu memperhatikan bagaimana manusia itu tetap sehat melalui makanan terbaik yang Dia sediakan. Dan di dalam satu penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengkonsumsi kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan lebih sehat dan hidup lebih lama. Para peneliti gizi dan kesehatan mendorong kita dan pada sekarang ini untuk memikirkan agar kembali kepada pola makan manusia yang mula-mula yang dirancang oleh Tuhan. Inilah pentingnya bagi kita untuk menurut pada firman Tuhan, untuk menjadikan petunjuk makanan sehat kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Demikian juga bila kita baca di dalam Imamat 11 dan Ulangan 14, maka di sana kita akan menemukan jenis hewan ataupun binatang darat atau ikan yang dikatakan Tuhan tidak baik untuk kita makan. Dan di sana disebutkan clean and unclean food, ya. Ada makanan yang bersih dan ada makanan yang tidak bersih. Kata yang paling tepat digunakan bukan hanya haram dan halal, tetapi sebenarnya lebih kepada bersih dan tidak bersih. Oleh karena bila kita memakan makanan yang bersih, maka tubuh kita akan sehat. Tetapi bila kita makan makanan yang tidak bersih, maka tubuh kita akan menderita dan lambat laun kita akan mengalami masalah kesehatan. Sesuai dengan pasal-pasal di dalam Ulangan pasal 14 dan juga Imamat 11, hewan yang halal dikatakan harus mempunyai kuku belah dan memamah biak, ya. Jenis-jenis hewan seperti ini banyak kita temukan, ya. Bagaimana hewan yang kukunya belah dan memamah biak. Tapi ada juga hewan yang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, ya. Seperti di dalam Imamat pasal 11, Tuhan menyebutkan secara terperinci bahwa babi juga perlu untuk kita hindarkan, ya. Kita perlu untuk meninggalkan
makanan-makanan yang demikian. Oleh karena makanan yang demikian bukanlah makanan yang diperuntukkan Tuhan menjadi konsumsi kita. Semua bisa kita makan, tetapi belum tentu semuanya adalah makanan yang disediakan Tuhan. Jadi marilah kita memakan makanan yang disediakan Tuhan. Makanan-makanan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi kebutuhan konsumsi kita, sehingga kita tidak mengalami cedera bagi tubuh kita dan kita tetap sehat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penelitian ilmiah akhir-akhir ini semakin menunjukkan mengapa Tuhan menetapkan beberapa jenis daging itu haram. Oleh karena di dalam daging-daging tersebut mengandung penyakit-penyakit, bakteri, bahkan parasit-parasit yang menimbulkan efek merusak. Demikian juga lemak jenuh yang akan mencederai sistem pencernaan kita. Dari situ bisa kita melihat bahwa firman Tuhan tetap selalu benar adanya. Dari situ kita dapat menemukan bagaimana Tuhan peduli tidak hanya kepada kehidupan kerohanian kita, tetapi Dia juga peduli bagi kesehatan Anda dan saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal berikut yang ketujuh perlu untuk kita hindarkan adalah segala sesuatu yang merusak dan mengancam kesehatan kita. Salah satunya untuk menghindari minuman-minuman beralkohol. Amsal 20 ayat 1 firman Tuhan katakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Berapa banyak hari ini rumah tangga mengalami kegagalan oleh karena pengaruh dari minuman keras. Berapa banyak hari ini keluarga berantakan oleh karena pengaruh kemabukan bagi suami ataupun bagi istri. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 10 firman Tuhan katakan, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita perlu menjaga kekudusan pikiran kita. Ketika kita berada dalam keadaan ataupun suasana yang mabuk disebabkan oleh minuman keras, maka tendensi kita untuk mengambil keputusan yang salah sangat mudah untuk dilakukan. Kita tidak akan mampu untuk memberikan pilihan-pilihan yang tepat ketika pikiran kita telah dikuasai pengaruh minuman keras. Alkohol mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Alkohol membuat sistem kekebalan tubuh manusia menurun. Alkohol juga menyebabkan sistem kelenjar endokrin kita juga menurun. Alkohol juga membuat sistem sirkulasi, minuman-minuman yang memabukkan seperti itu membuat sistem pencernaan kita juga terganggu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk meninggalkan hal-hal yang merusak demikian supaya tetap menjaga tubuh kita sehat di dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikut, hal yang ke-8, hal yang terakhir, bagaimana tetap mempertahankan gaya hidup kita. Gaya hidup sehat yang Tuhan sediakan. Percaya kepada kuasa Tuhan. Trust in God. Bagaimana rasa percaya ini memberikan satu keyakinan dalam hidup. Oleh karena ketika kita percaya kepada seseorang, maka ketakutan kita akan teratasi. Dan ketika rasa takut kita teratasi, ketika rasa bersalah kita teratasi, maka kita akan menikmati kebiasaan hidup yang sehat ini. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 4 firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita perlu memuji Tuhan dan selalu mengingat kebaikannya, ingat kasihnya,
Ingat kenangan-kenangan perjalanan bagaimana kehidupan kita berada di dalam naungan Tuhan. Mengapa kita perlu untuk tidak melupakan kebaikan? Karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dikatakan. Dan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang konsultan dari Institut Nasional dan Kesehatan Mental di Amerika Serikat, seorang yang bernama David Lawson, di dalam penelitiannya dia meneliti hubungan antara trust ataupun keyakinan dengan sehat. Trust and health. Apa yang dia temukan? Bahwa di dalam penelitiannya ada hubungan yang langsung terjadi di dalam hidup seseorang ketika seseorang berkomitmen kepada Tuhan, dan itu mempengaruhi kesehatannya. Larson sangat terkejut mempelajari, dia menemukan bahwa mereka yang pergi ke gereja hidupnya lebih lama dari mereka yang tidak pergi ke gereja. Orang yang pergi ke gereja umurnya lebih panjang dari mereka yang tidak pergi ke gereja. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang pergi ke gereja selalu menyanyi. Orang-orang yang pergi ke gereja selalu mendengar firman Tuhan, pengharapan. Karena orang-orang yang ke gereja selalu menemukan aspek sosialnya. Ada begitu manfaat yang ditawarkan ketika seseorang pergi ke gereja. Itulah sebabnya Ibrani mencatat, jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Karena itu adalah satu kekuatan yang memberikan pengaruh baik di dalam kehidupan maupun kesehatan kita. Dalam penelitian itu juga disebutkan bahwa mereka yang pergi ke gereja mengalami penurunan resiko serangan jantung, penurunan pengerasan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, dan penyakit lainnya. Bahkan mereka disebutkan yang ke gereja hidupnya lebih produktif karena mereka pada umumnya jarang mengalami tekanan, kecanduan alkohol ataupun obat-obat terlarang, sudah pasti tidak ingin dipenjara dan kurang dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran kriminal. Dan orang-orang yang beriman demikian disebutkan biasanya tidak terperangkap dalam pernikahan yang tidak berbahagia. Oleh karena di dalam hubungan mereka akan tetap sehat, mereka akan tetap diikat dengan kasih Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu penelitian juga disebutkan di California ada 50.000 umat gereja Kristen Mazda Advent hari ke-7 selama lebih dari 30 tahun. Penelitian ini menunjukkan hasilnya bahwa pria Advent hidup 9 tahun lebih lama dan wanitanya 7,5 tahun lebih lama bila dibandingkan dengan masyarakat umumnya di California. Ini adalah penelitian yang paling terbaru. Penelitian pada orang-orang Advent ini juga terjadi sama hasilnya ketika diadakan di Belanda, di Norwegia, dan juga Polandia. Nah, para peneliti mencoba untuk mengaitkan jangka waktu hidup lebih panjang pada orang-orang Advent ini dengan mereka kepada beberapa atau semua dari 8 prinsip kesehatan yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Dan bila mana peneliti itu menemukan sebagian besar mengapa sampai memiliki umur yang lebih panjang, oleh karena mereka menerapkan gaya atau pola hidup yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja Anda berada pada malam hari ini, firman Tuhan yang kita sudah pelajari, bahwa firman Tuhan itu memberikan
hubungan yang erat antara kesehatan kita dengan kerohanian kita. Inilah rahasia dari hidup yang sehat. Inilah jawaban akan hidup yang sehat. Ketika kita hidup di dunia ini, Tuhan tidak hanya memperhatikan kerohanian kita, tetapi juga Dia peduli dengan kesehatan Anda. Hubungan yang erat antara pikiran, tubuh, dan kerohanian. Oleh karena itu, kita perlu untuk tetap menjaga kesehatan kita, supaya Tuhan menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, supaya kita menjadi berkat bagi keluarga kita, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang lain, dan terutama untuk melanjutkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Dan kita tetap boleh bersama-sama menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pekabaran pada malam hari ini mengajak kita tidak hanya kita untuk siap bertemu dengannya, tetapi Tuhan juga rindu supaya kita meningkatkan kualitas kehidupan yang sehat. Tuhan mau supaya kita memiliki pola hidup yang baik, sama seperti jiwa kita baik di dalam Tuhan. Kita dapat bekerja sama dengan Tuhan melalui hal ini. Oleh sebab itu, bila mana pada malam hari ini ada di antara kita yang hatinya tergerak untuk memulai kembali satu pola hidup sehat dari Tuhan, biarlah Anda menyerahkan keinginan itu kepada Tuhan. Buka hatimu dan biarkan Tuhan untuk memimpin kemauanmu, untuk memimpin pikiranmu, untuk meminta Tuhan melakukan lebih lagi di dalam Anda meninggalkan pola hidup yang lama, memiliki pola hidup yang baru. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk mengambil satu keputusan bahwa hari ini, mulai hari ini, kita akan membaktikan seluruh kehidupan kita sementara menunggu Yesus datang kedua kali. Kita pun akan hidup di dalam kehidupan sehat yang berkualitas. Semoga Tuhan menolong kita sehingga kita dapat bersama-sama memiliki kualitas hidup sehat sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali saya mengundang kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena pekabaran pada malam hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan telah menjadikan kami dengan karya Tuhan yang ajaib, kesehatan yang Tuhan karuniakan, bersama dengan kelengkapan bagaimana kami perlu untuk menjaga kesehatan sesuai dengan petunjuk-Mu. Biarlah kiranya saat kami rindu untuk memiliki satu pola hidup yang baru, gaya hidup sehat sesuai dengan firman-Mu, bantu kami agar kami dapat diubahkan, agar kami dapat memiliki satu kesempatan di dalam mewujudkan hidup yang sehat, kualitas kesehatan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bila mana di antara kami ada yang memiliki pergumulan dan rindu berkeinginan untuk memulai cara hidup yang baik dan benar di dalam kesehatan, biarlah Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan kemampuan, supaya kami dapat memulai kembali hidup yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, agar kami tetap selalu setia dalam Tuhan, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan. Kami pun menjadi penata layan Tuhan yang setia. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan
penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we'll never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Don't think me poor or deserted or lonely, I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm but a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and crown. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Ku dapat tempat kediaman di surga, betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, bersama Yesus ku bahagia. Ku dapat tempat kediaman di surga, betapa indah, tiada terduga, tempat yang senang, penuh damai sentosa, bersama Yesus ku bahagia. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan mengalir menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi umat Tuhan yang mengikuti KKR Net ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Saya Riri Simbolon mewakili segenap panitia undur diri seraya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa esok malam di malam keempat. Tuhan memberkati.